di sini buka TikTok. Loh, Gini, sabar. Kita tenang oke, dulu. silakan. Saya pikir yang tadi dikatakan Kau oleh Kiai bilang sudah aku cuci benar. tangan. Ya, mulut kau hati-hati ya. Saya pikir Saya yang tidak tahu tadi. masalah apa-apa. Langsung kau bilang saya cuci tangan. Iya, Pak Bom. Kurang ajar sekali kau. Kau bukan orang Medan kau. Mama tua aku si Manu Khalid. Kau tahu itu? Gini. Kau tahu saya siapa? Kau kok nanya? Enggak, dia kok ngasih tahu siapa dia kok ngasih tahu siapa dia? Kamu belum tahu. Abang saya itu siapa kan begitu? Mama tua kau si Manukal. Iya, tapi kau tidak. Kau jangan masih menuduh sembarang kau. Kamu bukan kamu. Gila kau. Anjing kau. Anjing kau, iblis kau. Orang gila dia, orang mabuk. Boleh saya omong, Pak. Sebentar. Boleh. Biar host ngomong dulu, Yang lain diam ya. Ini kok saya sampai diizinkan kayak begitu. Saya juga kena loh, saya nggak tahu apa-apa loh. Iya. Pendeta Stephen Tong mengatakan, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Itu memang surveinya begitu. Kamu bukan kamu. Gila kau. Anjing kau. Anjing kau, iblis kau. Orang mabuk, orang gila dia, orang mabuk. Boleh saya omong, Pak. Sebentar. Boleh. Biar host ngomong dulu, Yang lain diam ya. ini kok saya sampai diizinkan kayak begitu. Saya juga kena loh, saya nggak tahu apa-apa loh. Iya. Host, aku bicara dulu host ya. ini gimana sih? Silakan. Yang pertama dia membawa nama siapa tadi, perempuan siapa? Si Hombing. Kiai Murtad. Tadi wanita si Hombing. Sekarang urusan dengan saya apa? Ini sudah waktunya saya bicarakan ya. Ini Silakan. gini loh Pak Bom itu memuridkan Kiai Murtad atau tidak? Loh, kayak Murtad itu kan cuma tamu. Saya juga belum tahu wajahnya siapa. Saya nggak tahu. Nah itu, jadi jangan semua itu dilahap juga sih. Itu loh, kayak Pak Bom tidak melakukan pemuridan kepada Kiai Murtad loh. Oke, jadi sebelum ini yang lain mute dulu. Jadi saya sebetulnya jarang membuka live karena saya lebih kepada berkelana. Tetapi ada hal yang paling menyakitkan, yang menyatakan diri sebagai apologet dan kita seolah-olah menutup mata. Kiai Murtad salah satunya. Saya sudah buat laporan ke Polres dan sudah diproses. Dia menodai seorang perempuan, direkam di video dan dimabukkan dan dibagikan terhadap orang. Dia mau berbicara tentang firman Tuhan Kristus, tetapi kelakuan seperti itu dia menyebarkan gambar yang sama dan serupa dengan sosok ibunya. Di mana otaknya? Binatangkah itu? Apakah ada? Jadi begini Bang, kalau memang itu yang dilakukan maka itu tindakan yang tidak terpuji. Itu saya sepakat itu, ya. Sampai di situ saya sepakat. Cuman gini loh, makanya saya heran ketika tadi Pak Bom tiba-tiba langsung disemprot itu. Maksudnya apakah Pak Bom ini urusan apa aku? Apa maksudnya pendetanya Kiai Murtad atau yang apa gitu yang dimaksud itu loh. Ini kan lagi dilaporkan juga praduga juga kan. Iya, masih begini Bang Tia, begini. Perkembangannya kayak mana itu masalahnya. Begini loh. Iya, lebih bagus saya bukan orang beragama atau orang Kristen ketika moral saya tidak ada. Seolah-olah kita menutup mata. Bahkan sebagian sudah tahu, tetapi seolah-olah tidak mau tahu. Kan begitu. Apakah ajaran kemunafikan itu ada dalam kekristenan ini? Saya pikir tidak. Gini Bang, apakah kemudian ketika saya nggak tahu, terus saya dibilang munafik? Saya nggak tahu masalahnya itu apakah yang abang ceritakan itu benar atau enggak. Apakah saya mesti langsung percaya, saya mesti langsung bakar-bakar, atau saya harus langsung rame, saya harus ngatain sana sini gitu. Sedangkan saya kebenarannya saya nggak ngerti. Gini, aku bicara ya. Lemerian diam. Kau lemerian rock, diam dulu. Ya, diam dulu. Aku bicara ya. Aku minta waktu 2 menit ya. Begini. Saya ini kan seorang hamba Tuhan, tapi status saya
saya nggak bisa karena saya kan sudah wajah begini. Jadi saya tidak membawa gereja atau sinode atau membawa status organisasi. Jadi kalau ada apa-apa dengan saya, ya, saya nggak bisa membawa itu. Paham ya? Karena kita sudah lihat kan wajah saya sudah kentara. Oh? Nah kalau ada apa-apa kan tinggal saya langsung dipegang, ditangkap. Nah, yang kedua, siapapun itu jemaat, apologet yang masuk di saya punya, tidak mungkin saya tolak. Keluar. Nggak mungkin, ya. Nah, orang yang dari murtadin, mereka masuk di saya, harus saya ajar. Mereka bertanya ayat Alkitab, saya harus mendidik. Nah, masalah pribadi mereka nggak pernah cerita sama saya. Cuma mereka itu ribut-ribut. Jadi saya itu sebagai hamba Tuhan, ngapain saya mau urus urusan anak muda? Setuju, Saya Pak. Saya punya tujuan itu cari jiwa. Minta maaf ya. Nah, sekarang kalau siapa Kiai Murtad datang ke Pak Bom itu begini. Itu urusan mereka. Saya cuma bilang, ayo sabar, nggak usah ya. Loh, sekarang kalau saya mendukung contoh, emangnya saya Ustadz mau kasih kawin mereka? Kan bukan toh. Nah, saya ini cuma mencari kebaikan. Saya bukan untuk pawang apa namanya ya, pawang kasih kawin mereka, bukan. Saya tidak tahu masalah pribadi, penghulu, minta maaf ya. Jadi saya ini kan sebagai hamba Tuhan, saya cuma mengajar mana firman Tuhan. Kalau maksud saya mencampuri, harusnya mereka datang bilang Pak Bom, ini tolong, mereka datang ke saya, tolong kasih tahu begini. Ini kan mereka nggak bicara, gitu. Seharusnya mereka bicara terbuka karena masalah mereka kan di sini. Nah, saya tidak tahu masalah mereka macam mau kirim foto, minum, mabuk, tidak pernah saya tahu itu. Saya nggak tahu tuh. Cuma mereka memang saya tahu mereka lagi panas-panas, lagi baku-baku apa namanya itu. Orang Manado bilang baku-baku sedu, baku ganggu-ganggu begitu. Baku tumbuh. Baku tumbuh itu kan urusan anak muda. Jadi ngapain saya mau urus barang begitu? Nah, mereka juga bukan jemaat saya kok. Bukan urusan gereja saya kok. Saya ini kan sudah hitam di atas putih, saya nggak membawa nama gereja. Saya cuma memberitakan firman Tuhan. Coba kalian saya diskusi. Mana kalian berani seperti saya? Coba saya tantang kalian open kamera. Baru kalian diskusi sama Islam. Kalian saya sudah berani, tambah berani kan? Kalau saya tidak berani sih, kalau itu saya sudah berani. Saya ini risikonya besar loh teman-teman loh. Cuma kalian tidak menyadari hal itu. Nah, jadi begitu ya. Saya itu tidak tahu apa-apa masalah kalian. Kalian mau ribut masalah kamu urusan pribadi. Kalian jangan tuduh-tuduh semuanya. Saya juga bingung juga. Muka kamu kelihatan sending, muka kamu. Enggak masalah. Karena saya juga orangnya gentleman. Itu tadi rekaman layar yang tadi dia naik sama Kipa Bom itu disimpan ya, jangan dihapus. Itu bisa jadi bukti tuntut nama baik kalau misalkan. Enggak, jangan. Maksudnya gini, Bang Laskar. Maksudnya gini. Ini saran saya. Ini saran saya. Kalau kemudian Bang Guru Sending dengan Bang Troy dan kawan-kawan yang lain sudah mendapatkan informasi sedemikian rupa, ini menurut saya Bang Sending, jangan kita mengajak seseorang yang tidak tahu apa-apa, yang kemudian kita juga harus membenci orang itu. Jadi kita jangan mengajak seseorang untuk kita membenci orang lain. Itu tidak baik sih menurut saya. Jadi begini. Coba kalian pernah dapat saya punya rekaman kah bilang, jangan berteman dengan Kiai Murtad. Jangan berteman dengan siapa namanya itu? Si Homing ya, Putri Sion ya. Putri Sion. Apakah ada saya bicara begitu? Jangan berteman dengan orang ini, jangan berteman. Kan tidak. Sedangkan Wanes saja saya marah, tapi saya tetap tidak pernah namanya disebut orangnya. Yang saya marah itu pengajarannya, Wanes pengajarannya. Mikana orangnya saya cintai, saya sayangi. Toh? Billy apalagi? Billy itu saya anggap sahabat saya. Tapi kalau pengajarannya saya nggak setuju. Orangnya kita cintai, pengajarannya kita lawan ya. Paham ya? Nah sekarang maksud saya begini Pak Bom, kita mengajarkan yang namanya kasih moral, tetapi ketika ada tindakan immoral kita langsung cuci tangan. Saya pikir kita lari dari setiap masalah yang sabar. Ini bahasa cuci tangan maksudnya dituju kepada siapa? Oke. Maksudnya begini, Tuan Guru, kan masalah kan Pak Bom juga nggak tahu masalahnya gimana. Itu kan sabar. Hati-hati dengan saya ya. Saya bisa tuntut kalian kalau bicara sembarang sama saya. Kalian tidak tahu saya siapa. Host, itu sabar. apa-apa. Jangan bicara sama saya di belakang-belakang.
Saya ini kalian tidak tahu saya siapa, ya. Iya, Pak. Oke, tolong bicara baik-baik sebagai anak Tuhan. Tolong jelaskan, jangan ada bahasa cuci tangan. Karena saya dulu mantan preman. Kami di Papua ini kadang pukul dulu baru tanya, ya. Tapi saya sudah di pendeta, jadi cukup stop ya. Tolong tanyakan cuci tangan itu apa maksudnya? Tolong. Oke. Ketika ada permasalahan seperti itu bukan urusan saya karena tugas saya berbeda. Padahal sudah ada tindakan immoral. Yang kita sampaikan itu ajaran moral. Ya kan begitu kan? Ya. Kita mengetahui bahwa ada kejadian. Tetapi karena itu bukan urusan saya tidak berhak. Artinya di mana sisi kemanusiaan atau humanity of sense tersebut? Stoplah membicarakan tentang firman Tuhan ketika ada tindakan immoral. Kita tidak langsung membantah itu. Apakah itu hanya sekadar Kepada siapa? Kepada setiap kita yang ada di menonton. Ini 400 penonton dan yang ada di Komal ini. Sebentar. Kau belum jawab pertanyaan saya. Kau mengatakan saya yang cuci tangan? Jujur saja langsung. Apakah saya pernah menyatakan Pak Bom cuci tangan? Kalau Anda menarik ke diri sendiri, silakan. Tadi kan pernyataanmu kan mengatakan ada yang cuci tangan. Siapa itu maksud cuci tangan? Tolong jelaskan supaya kita jelaskan. Oke, dari penjelasan Pak Bom tadi, saya dapat nilainya begini. Ada permasalahan, tetapi karena itu bukan ranah saya tidak mau urusi. Padahal itu sudah tindakan immoral. Begitu Pak Bom. Berarti Anda sudah mengetahui itu. Berarti kau menuduh saya. Kau sebut alamatmu di mana? Sekarang kau sebut alamatmu di mana? Kau sebut Silakan. Ini, Pak. Begini. Kau sebut alamatmu sekarang. Silakan. Setan kau. Kau Silakan. sebut alamatmu. Kurang ajar kau ya. Sending lo begini, sending kau. lo jangan begitu. Saya tahu apa, kau belum tahu saya. Kau sebut alamatmu. Sebentar ada jemput kau. Kau belum tahu saya ya. Alamat saya di Medan, biar kau paham. Sebut Sending, lo dengan Troy saat Medan. Kurang ajar kau setan kau. Sending, saya tidak setuju dengan Troy. Sending, Sabar. saya tidak setuju dengan perlakuan Troy. Kenapa lu gak marah si Troy yang sangat goblok dan tolol kayak gitu? Sending, lu gila sama dengan Troy. Kita tenang. Oke. Kita tenang dulu. Sebentar. Biar kita sama-sama tahu. Saya pun pertaruhkan legasi saya di sini. Nama saya Ronggur Manurung. Sabar lu Sending. Kau tuh Pak Bom tuh tidak tahu. Kau kurang ajar kau ya. Pak Bom tidak tahu. Kau bilang saya cuci tangan. Ada urusan apa saya dengan kalian punya urusan keluarga? Saya saja ada urusan dan saya punya jabat. Ada urusan saya dan keluarga saya. Ngapain saya urus kalian? Kalian mau jungkir balik, mau salto, tidak ada urusan saya. Apa urusanmu kau dengan saya? Setan? Kau anak kecil baru kemarin kau atur saya. Ilmu kau kasih besar wajah kau. Kau boleh bilang diskusi dengan saya, ilmu kau di mana kau? Berapa jiwa yang kau selamatkan? Umur itu hanya angka. Ayo, kalau begitu silakan kau bertanya saya kitab, saya jawab. Saya tanya kau Alkitab. Sabar. Kurang ajar setan kau ya. Umur itu hanya angka Pak Bom. Iya, umur kau pada apa? Kau pengalamanmu pada apa? Sending. Kurang ajar sekali kau. Kenapa kau bilang saya cuci tangan? Ada ibarat apa saya salah apa sama kau? Umur itu hanya Apa angka salah Bom. Berpikir tidak kau kasih wajah kau besar. Kulihat wajah kau dulu. Kau marga apa kau? Kau marga apa? Saya Manurung Bom. Kau Manurung. Kau belum tahu saya siapa kan? Kau pikir saya orang saja kan? Siapa saya? Kenapa kau tuduh saya? Apa urusan kau dan saya? Siapa menuduh? Tadi kau bilang saya cuci tangan. Coba, kiamat. Kau bilang saya cuci tangan kan? Iya, Sending, lu cara ngomongnya lu itu sudah salah. Kau bodoh sekali. Kau. Iya, cara ngomong. Apa urusan aku dengan kalian? Kalian urusan kalianlah. Bukan aku. Omonganmu udah bisa jadi bukti itu. Kau bisa lapor kau ya. Perbuatan tidak menyenangkan kau sama. Maksudnya kalau memang lu butuh pembelaan dari Pak Bom, lu ngomongnya itu minta dengan baik-baik, jangan menuduh Pak Bom yang begini-begini. Ya. Karena hanya lu melihat Pak Bom baru jadi apologet sombong saja kau. Iya. Saya tidak pernah menyatakan diri sebagai apologet Bom. Ya kau ngapain kau di sini buka TikTok? Loh. Gini, sabar. Kita tenang Oke, dulu. silakan. Saya pikir yang tadi dikatakan Kau oleh Kiai bilang sudah aku cuci benar. tangan. Ya, mulut kau hati-hati ya. Saya pikir Saya yang tidak tahu tadi. masalah apa-apa. Langsung kau bilang saya cuci tangan. Iya, Pak Bom. Kurang ajar sekali kau. Kau bukan orang Medan kau. Mama tua aku si Manu Khalid. Kau tahu itu?
Gini. Kau tahu saya siapa? Kok sedih Bapak? Kau kok nanya? Enggak, Dia kok ngasih tahu siapa dia kok ngasih tahu siapa dia? Kau belum tahu. Abang saya itu siapa kan begitu? Mama tua kau si Manungkal. Iya, tapi kau tidak, kau jangan masih menuduh sembarang kau. Saya tidak tahu masalah, kau datang ke sini maki-maki saya. Kau bilang saya tahu, saya cuci tangan. Maal kau itu. Kalau kau dekat aku, kutoki kepala kau. Biar aku pendeta, kutoki kepala kau. Aku tidak tahu apa-apa, kau bilang aku tahu apa-apa. Kayaknya kita bubar saja Pak Bom. Kita bubar saja Pak Bom. Ini kan pantas. Makasih lah. Tidak. Kalau aku ada kata-kata salah, aku minta maaf ya. Jangan kau tuduh. Kalau keluarga, saudara-saudara, tapi jangan kau menuduh aku. Jangan lari kau iblis. Kau takut kehilangan pundi-pundi. Kau takut kehilangan pundi-pundi. Tunjukkan kau. Kau kan pembunuh. Tunjukkan marah kau. Tunjukkan aja. Aku mau lihat kau pemarahnya. Kau seperti apa? Kau preman seperti apa? Aku mau lihat. Saya boleh. Tunjukkan. Kau berkamera. Bapak, Semakin mirip kau. Ilmu kau di bawah aku. Kalian apologet yang baru-baru ilmu kalian tidak dapat dengan aku, ya. Kayak kucing kerja kau, ilmu kau tidak ada dengan aku, ya. Ingat ya. Anjing, aku kenal Cing semua cara ilmu bang. Itu PKS dulu nama. Tunjukkan kamu kalau apa yang preman. Anjing, sampah. Mana marahmu Bombom? Mana marahmu Bombom? Oh itu LGBT. Wanita Isabel, perzinahan. Itu yang mau tahu Bombom. Wanita Isabel, kau tuh beleam. Tanpa pundi-pundi, kau nggak akan pernah bawa tangan Bombom. Kau cuci tangan Bombom. Kau nggak bisa kau. Kau kayak kadru lama-lama itu kau. Pak Bom, kita turun aja Pak Bom. Kita nggak pantas. Teman-teman, kiamat kita turun ya. Di sini Troy penyembah setan iblis, anak iblis sembunyi di bawah ketek emaknya. Iya betul. Ada setan penyembah iblis dia, betul. Karena Troy, lu buat sifat lu sangat-sangat kurang ajar, Troy. Makasih Troy. sabar teman-teman, kita tenang-tenang dulu. Ada apa ini? Lucu. Jadi kejadian lucu ini. Saya mau dipertontonkan kebodohan kalian ini oleh sudah maki-maki. Sudah dari kebun binatang sudah ini. Buat apa lagi bahas firman mulut yang tadi kalian bahas firman tuh semua sudah pakai maki kan? Mantap, hebat sekali. Inilah anak Tuhan Yesus. Yang katanya anak Tuhan Yesus semua ini kah? Saya lebih bagus tidak menjadi anak Tuhan Yesus daripada kau mualaf aja kan kalau kau ngomong seperti itu. Sudah, saya lebih bagus di tidak anak Tuhan Yesus daripada membela atau tidak peduli dengan yang disebut kemanusiaan. Bukan tentang kemanusiaan, kemarin sudah diurus ya. Terkait dengan apa yang kau katakan, saya ngerti maksudmu. Kami tidur bertiga, tidur Papa Jahat, tidur Putri Sion. Maksudnya tidur di tempat masing-masing. Kayak gini di room kayak gini. Nah, sambil taruhlah Papa Jahat apa lagu-lagu kayak lagu-lagu yang sering disalahpahami Buddha. Padahal enggak. Sebenarnya Putri Sion dulu enggak tahu aku atau betul atau kayak mana dia seperti atau itu ya. Atau jangan-jangan tulah Tante Darni nih. Tante Darni pernah nyumpahi aku dulu kan. Tunggu nih, Jul, ceritain update terbaru, nanti ceritain yang gua dapet Jul. Ya, ini nggak tahu soalnya update-nya gimana. Kasih tahu Tante Darni, Tante Darni. Sebentar lu, ya aku juga ingin tahu karena aku dulu kompak sama Putri Sion. Bayangkan kami berapa hari ya tiap malam kami bersama dengan di room Papa Jahat. Papa Jahat kan memilih Advent. Dia katanya kan kalau ditanya-tanya orang Kristen itu, kenapa belum dibaptis? Advent dia. Bukan, dengar dulu, tunggu dulu. Enggak, kan ditanya teman-teman Kristen, kenapa belum dibaptis? Kenapa belum dibaptis kan gitu. Aku mau dibaptis harus memilih Kristen yang tak makan babi katanya. Datang Bu Yuni, cocok lah ada Bu Darni kan gak makan babi, gak ini bersih katanya gitu. Iya memang aku memilih Bu Darni gitu dong ceritanya. Jadi karena si Papa Jahat itu cocoknya ke ibu, makanya ibu sekarang selalu di rumah Papa Jahat mendengarkan firman Tuhan yang dibuatnya di rekaman atau mendengarkan. Nah, Jul, cerita Jul. Gimana ceritanya Jul? Apa Jul? Yang terbaru. Jangan dulu, ini dulu kita luruskan. Iya, soalnya kan aku bersama mereka.
nggak ada sampai hari ini, nggak ada lagi ku dengar seperti itu. Seandainya seandainya memang begitu mereka berdua, cukuplah mereka berdua, kan namanya juga manusia. Kan banyak diantara kayak kalian juga. Kayak dulu contoh sisi. Tunggu. Tante dulu aku masih ingat banget ya, Tante bilang gini. Padahal aku bilang itu bukan aku, Tante. Bahkan Tante tidak punya data kalau itu aku dan jelas itu fitnah. Bahkan aku udah banyak yang membuktikan. Lalu Tante bilang gini, itulah gara-gara memuja Tuhan Yesus makanya begitu. Tante diskreditkan aku. Sedih sih aku waktu itu, kupikir Tante ini objektif orangnya, ternyata enggak juga. Tahu-tahu kawan akrab Tante kayak gitu sekarang. Itulah Tante bukan akrab. Paling ada 3 hari lah kayak gitu kami bersama-sama. Karena kan Putri Sion kan bisa menaikkan, bisa membuang. Kalau Bu Darni dulu kan nggak bisa seperti itu, nggak bisa membuang, nggak bisa menarik orang dari bawah. Ya, intinya kan gitu. Itulah belajarlah Tante sekarang jangan makanya Tante jangan ini sekarang. Enggak dong. Bu Darni lihat Bu Darni, ada kalian dengar apa-apa kan? Nggak ada kan? Ibu Darni bersih. Tante kemarin kan nuduh-nuduh aku juga. Mana ada aku tuduh? Dibilang aku fitnah 4 bulan loh Tante. Ada aja kawan-kawan Tante. Aku dengar dulu, aku bilang loh di room kami, ya enggak lah seperti itu umurnya. Kalau memang dia hamil, aturannya ada bunting besar. Kami kan perempuan tahu buktinya dia live terusnya. Berarti enggak ada, aku bilang. Kan buktinya iya sama si Julius. Aku mancing si Julius. Dia betul-betul dia yang bikin. Julius, cari perhatian Julius. Cari perhatian, mana tahu si Julius yang membuntingi itu nih Ripa. Itu loh, videonya udah nyebar. Iya. Itu loh. Nyebar. Itu loh Tante videonya Tante. Itu loh video orang itu. Belum berakhir skandal prot-prot pembenci Islam berikutnya. Iya, taruhlah mereka seperti itu kan, mereka itu kan manusia. Di antara kita semua ada aja lapungnya, contohnya ada aja yang berbuat dosa. Jadi satu makan cempedak semua kena getahnya. Contoh Bu Darni. Netizen mana ada? Tante. Netizen bilang ini loh, katanya Tante Darni nuduh aku hamil betulan ya. Tante masa nggak percaya? Mana? Tante. Buat rekamannya. Kan aku bilang. Kan aku bilang. Mana ada besar, berarti nggak ada. Ngomong Jul, Tante diam dulu. Jul lanjut Jul. Jadi elah cepet dong, ngomong dulu 5 menit, gue udah live lu. Tapi gini kawan-kawan, udahlah, kita nggak usah menebar-nebar aib. Udah, kalau memang ada kesalahan orang, dialah menanggung dosanya. Jangan kita kabar-kabarkan sampai ke seluruh penjuru dunia. Giliran aku, Tante fitnah. Waktu video editannya Unik Riva sama video editannya Singa Allah disebar. Iya, taruhlah singa disebar kan. Sekarang ya kita balas lah. Bentar, ini suaranya nggak kurang jelas. Iya. Soalnya pakai suara ini kurang jelas. Iya jelek ya, sound card lu murah itu. Nanti dulu. Ya, jadi itu kita harus bayar dengan yang lebih baik gitu loh, dengan lebih rapi. Iya. Toh ini kan yang buka juga kan dari Putri Sionnya sendiri gitu. Iya. Tapi itu ini si Julius lama. Ini gua kasih tahu dulu. Pera, Jadi tunggu dulu. Tante Dani biar dulu, Tante Dani si Pera tunggu ngomong ini dulu. gua kasih tahu dulu. Nah, jadi yang terbaru itu update-nya siapa namanya? Standar ganda. Guru Zending itu dia membongkar lagi. Kenapa dia bisa tahu? Karena videonya sudah disebar. Mungkin dia nonton di YouTube-nya Kores kali. Memang benar ini seperti ini ada. Waktu dia lihat yang ngomong Putri Sion sendiri, dia panas gitu. Kenapa ini orang-orang bahas Yesus kok malah di belakang main prot aja sambil mabuk lagi di hotel gitu kan? Apakah mereka prot dalam nama Yesus kan gitu jadinya? Itu akhirnya dibahas lah sama Guru Zending. Di situ yang video yang dapatnya Julius gitu, dan di situ dilihat berantem itu semua. Ada Troy, ada Blackstone gitu kan, ada pipis kucing. Wah, di sana rusuh tuh di situ gitu. Jadi seakan-akan kayak berantem mereka. Jadi kayak pada cuci tangan gitu. Ketika Guru Zending angkat ini kasus, dia kan ngelaporin. Guru Zending ini katanya melaporkan Kiai Murtad karena sudah mencekoki dan juga melakukan pencabulan kepada Putri Sion gitu di dalam hotel. Gue juga nggak ngerti kok itu Putri Sion bisa-bisanya maboknya dalam hotel kan gitu ya. Cuman ya yang namanya kalau kayak gitu cowoknya disalahin selalu gitu. Nah terus udah kayak gitu
Guru Zending ini nggak sukanya apa? Lu orang bahas-bahas firman Tuhan, tapi ketika ada kejadian seperti perpropotan ini di dalam Kristen itu sendiri, terutama Kristen denom TikTok, kenapa kalian pada cuci tangan? Anjir, itu pedes banget, serius. Itu fakta itu. Bisa-bisanya pada cuci tangan. Kenapa pada cuci tangan? Opera Gitu loh. Gini. Kenapa? Kores. Kenapa ketika ada kasus itu pada cuci tangan? Maksudnya tuh pada diem gitu loh. Kenapa nggak pada mengurusi? Nah, gitu. Bukan cuci tangan, nggak mungkin. Contoh, kalau di kalian juga ada seperti itu kayak singa Allah dulu, buka baju. Itu kan merusak organisasi kita. Tunggu dulu. Iya. Kami di beda aja. Jangan tunggu dulu. Tunggu. Jangan bilang agama. Tunggu, jangan bilang agama. Jangan bilang kalau nggak mau dibawa agamanya, kenapa bahas-bahas Islam mulu? Iya, samanya itu. Kita di Kristen, tunggu dulu. Kita di Kristen juga harus bertobat. Di Islam juga bertobat. Jagalah. Tunggu dulu. Jagalah semua keharmonisan, kesucian, apologet itu. Gitu. Oke, Tante izin ya, Tante. Aku ini masih hidup ya, dan aku masih terngiang-ngiang di telingaku. Dan aku masih ingat banget dengan perkataan Tante. Apa kata Tante? Aku bilang? Itunya benarnya Uniriva itu karena Uniriva menghujat Yesus itu. Tante, padahal aku belum, bentar dulu, aku belum jawab loh. Belum lagi aku belum membuka mulutku, Tante langsung bilang, nanti bisik kali. Kok aku mute dulu ya. Tante tidak mendengarkan klarifikasiku, tapi Tante langsung bilang itu gara-gara menghujat Yesus. Nah, itu standar Tante ke aku. Tapi giliran kejadian ini terjadi sama orang yang dekat sama Tante dan seagama dengan Tante, Tante bilang jangan bawa-bawa agama. Pada Tante waktu itu masih ingat banget aku. Uniriva kan bicara agama, tapi kelakuannya kayak gitu. Padahal aku belum jelasin bahwa itu fitnah atau apa segala macam. Dan Tante belum tahu, nggak punya bukti bahwa itu benar atau tidak. Nah, tadi aku udah bilang sama teman-temanku yang muslim dan muslimah, kami di Islam itu ajaran kami apa? Cukup berdusta seseorang, kata Rasulullah kami, menyampaikan apa yang didengarkannya keseluruhannya kepada orang lain. Bahkan walaupun yang disampaikan itu apa yang didengarkannya itu. Kami tidak dibenarkan, kami Tante Dani, menyampaikan sesuatu yang tidak perlu kami sampaikan. Itu ajaran Islam. Nah, lalu tiba-tiba ketika ada pembenciku yang jelas-jelas benci banget sama aku, tidak pernah kenal sama aku, nggak pernah kalian tahu bagaimana kehidupanku. Kalian bilang janda lah, kalian bilang aku PCS. Sekarang kalian bilang aku bunting di saat kalian pas isu beredar aku bunting itu, aku lagi datang bulan. Bayangkan. Roh Kudus mana yang mendampingi kalian memfitnah sekeji itu kepada aku yang hanya karena dialek lintas agama kalian serang personalku. Kalian bilang Bang Zuma mengambil duit 47 juta. Dengarkan. Ya, dengarkan. Kalau cuma sekedar 47 juta Bang Zuma ngambil uang, ya mohon maaf, terlalu kecil buat Bang Zuma. Maaf ya aku harus bilang. Tapi kalian percaya kebohongan itu. Kalian itu yang kalian typing. Dan kami tidak masalah. Bang Zuma itu menanamkan kepada saya sebagai adiknya, pribadi kita difitnah, dihajar, itu konsekuensi kita. Tapi agama kita, ajaran kita, nabi kita, Allah kita, saudara kita, baru tidak bisa. Aku kalau pribadiku dihina, aku tidak apa-apa. Tapi kalau adekku, perah, kalian hina misalnya, dan itu tidak terjadi, aku bisa turun tangan. Karena bentuk kecintaanku kepada dia. Tapi kalau pribadiku, aku ketawa aja. Terserah kalau bilang aku pesundul, kayak apa kek. Itu urusan kalian. Dan nggak mungkin ketika orang bilang saya seorang wanita dituduh laki-laki, kok laki-laki, aku nggak akan berubah jadi laki-laki langsung juga gitu. Paling aku tahu aja, sama seperti itu. Nah, aku masih ingat Tante Darni pada waktu itu mengatakan hal yang sangat-sangat aku ingat nih. Tante Darni, aku harap bisa objektif waktu itu ya. Aku pikir Tante lebih sehat dari Yuni ya. Apa kata Tante? Itu karena Uniriva menghujat Yesus. Tante nggak berhenti bicara. Padahal aku udah bilang belum, aku mau konfirmasi sama Tante. Aku cuma mau nanya, Tante yang ngasih tahu Tante itu siapa? Tante punya bukti nggak kalau itu benar? Karena zaman sekarang ini teknologi sudah beragam. Ya, orang bisa membuat foto siapa saja. Itu terjadi. Nah, artinya begini, kami umat Islam ini diwajibkan, bagi kami ini cek cross check itu wajib. Yang kedua, kami diperintahkan untuk tidak membicarakan personal.
Tapi dalam ranah ini aku mendukung Julius dan Perah untuk membongkar karakter-karakter para penghujat Allah. Karena Kiai Murtad itu sebenarnya adalah hama dalam agama saya dan harusnya juga hama dalam agama kalian. Tapi kalian bangga dengan hama itu. Kalian bangga bahkan ketika dia memfitnah umat Islam, kalian menonton gitu. Sementara yang kami paparkan adalah edukasi yang ilmiah. Kami memaparkan sudut pandang agama berdasarkan literatur dan juga berdasarkan dogma kita. Tapi kalian memilih untuk menonton, lalu kalian mengatakan menikmati bokpe yang ditampilkan di hadapan kalian. Tidak lama Allah jawab semua itu. Tidak lama, tidak berselang sampai 2 tahun saya harus menunggu Allah memperlihatkan kenyataannya. Allah perlihatkan kepada kalian. Wahai Tante Darni, berpikirlah. Kalau Tante Darni meletakkan standar kepada saya, tolong sekarang gunakan standar itu kepada saudari Tante Darni. Pertanyaan saya, kalau saya dicap sama Tante Darni adalah orang yang tidak benar dan agama saya tidak benar ketika saya difitnah itu dan kalian percaya, lalu bagaimana dengan yang bukan fitnah ini? Ini bukan fitnah karena ini pengakuan personal yang memang dia lancarkan di publik. Di publik tersiar bahwa itu, dan itu fakta, rekamannya ada, beredar di mana-mana. Bahwa itu pengakuan terjadi hal seperti itu oleh si korban tersebut. Maka saya mengajak Tante Darni ke depan berhati-hatilah dalam menerima informasi, menyampaikan informasi. Saya mengajak Tante karena saya menghormati Tante Darni. Ya, walaupun Tante Darni saya masih ingat itu Tante menjustifikasi saya waktu itu, tapi tidak apa-apa bagi saya gitu. Ya, saya mengajak menghimbau, kita ini kan berdialektika. Kenapa kita tidak bahas dialektikanya saja? Kenapa kita harus lebih, kalau yang dilakukan Perah sama si Julius itu saya katakan saya support. Kenapa? Yang bersangkutan adalah si Kiai Murtad, musuh agama dua-duanya, musuh Kristen dan musuh Islam. Paham ya? Enggak. Bukan musuh Kristen, bukan. Oh, teman Kristen. Ya. Ya betul, aku support kalian memberitakan kembali ulang. Kenapa? Gini ya, maksud aku tuh gini, seharusnya orang-orang Kristen yang berakal, harusnya mereka malu gitu loh. Karena ini orang baru murtad udah memperburuk Kristen, tapi mereka bangga kan? Ya itu dia. Nah ini sekarang kita masuk ke topiknya gitu. Nah perkaranya itu jadi kan di sini udah ada 2 nih yang paling mutakhir ya. Ada 2. Bu Darni, aduh ribut banget itu. Kenapa sih banyak kawan di rumah? Nah, contoh ketika Unik Riva mukanya ditempel di video bokep, ditempel di foto bokep, terus dijadiin bacol gitu kan sama Warung Kitab dan kawan-kawan gitu. Itu foto editan. Lah ini asli loh, asli ini ada badaknya, asli gitu. Kenapa asli? Yang dicekokin minuman ngomong sendiri gitu kan. Itu satu tuh, yang dicekokin minuman ngomong sendiri gitu. Mabok, ketemuan di hotel gitu kan. Terus apa ya dari si korban ini ngomongnya? Si korban ini mengancam akan melakukan pelaporan kepada polisi karena apa? Kiai Murtad atau yang nama barunya Daniel ini dia mengancam atau mungkin sudah menyebarkan video-video dan foto-foto si Putri Sion ketika di hotel. Mantep nggak tuh? Mantep banget gitu. Jadi di depan TikTok bahas-bahas menghujat Islam, di belakang prot-prot kan gitu ya. Aku dulu ya. Itu yang kedua. Belum, kita yang pertama Tunggu, dulu. Kita yang enggak, di bawah mereka nyuruh aku minta maaf. Tunggu ya, nanti minta maafnya tunggu. Nah terus itu kan yang kedua. Yang pertama itu kan lebih spektakuler lagi gitu. Lina Wijaya punya bukti rekam medis salah satu apologet Kristen yang pernah diundang podcast mempunyai penyakit 3 huruf. Nah, jadi penyakitnya kalian selain menghujat Islam adalah selangkangan. Gitu. Penyakit kalian selain menghujat Islam adalah selangkangan. Ya. Nah sekarang Bu Dari mau minta maaf, silahkan. Gini, kan kemarin kan kabarnya aku dengar katanya Umi Ripa yang PFC lah, yang hamil lah, bunting lah. Nah sempat juga aku bilang di room, kan nggak ada buktinya kalau dia sudah 6 bulan harusnya itu udah besar perutnya. Ini kan enggak, kami perempuan tahu yang mana yang hamil, mana enggak. Kalau menurutku enggak kan saya bilang. Jadi kalau memang pernah kayak gitu aku bilang kan sama Umi Ripa, itulah karena Umi Ripa penghujat. Memang jelas Umi, kalian memang kan penghujat
penghujat Yesusku, Tuhanku. Tapi nyatanya, dengar dulu. Tapi nyatanya Umi kan gak hamil. Tapi nyatanya Umi kan gak hamil, berarti mereka salah. Nah sekarang aku sebagai umat Yesus, karena aku melakukan seperti itu, aku minta maaf sama Umi Ripa. Karena aku lihat juga Umi enggaknya hamil, berarti itu kabarnya dusta kan kayak gitu. Saya ini orangnya adil. Aku kalau kejahatan tetap ku tolak. Itu dia. Enggak terima aku. Contoh seperti si Putri Sion sama si Kiai Murtad. Seandainya aku enggak tahu kabar mereka kayak mana. Cuman hanya pernah ku dengar isu-isu seperti itu, tapi enggak pernah lagi ku dengar kabarnya itu. Kalaupun mereka seperti itu sama saja mencoreng apologet kekristenan. Kasihan mereka apologet yang bersih, contoh kayak Ibu Darni nggak maunya seperti itu, atau yang lain-lain yang memang masih ada kayak Pak Bom termasuk bersih, atau Pak Erben, mereka udah berjuang, tapi mereka dikotori oleh manusia-manusia seperti contoh kayak aku nanti seperti itu. Nah jadi jangan samaratakan dong Tante. Semua enggak, kami pun ke Islam nggak boleh sebenarnya seperti itu. Kalau ada pun salah satu di antara kalian seperti itu adalah satu yang mengotori apologi Islam itu, gitu aja. Kalau ibu Tante, kalau ibu dengar, Islam itu ngajarin gini Tante. Bahkan dalam Islam itu tegas tentang perzinahan. Perzinahan itu hukumannya sama seperti hukum Taurat. Kalau Tante masih pegang hukum Taurat ya, dirajam sampai mati. Tapi Islam ya, begini loh Tuhan kami memperlakukan. Harus ada saksi mata yang menyaksikan. Nggak ada ceritanya kita sebarkan berita yang kita tuh nggak menjadi saksi mata Tante. Cuman dapat dari orang lalu kita benarkan. Itu kesalahan teman-teman yang saya lihat. Tante, maaf ya, Tante ini saya anggap seperti itu. Kenapa? Dapat dari orang benci saya. Dan tidak ada satupun saudara muslim saya. Kalau ini yang paling dekat sama saya, Tante tahu enggak siapa? Julius Pera. Kalau Julius yang ngasih tahu Tante, baru Tante bisa bukti. Oh itu benar itu, orang saya dekat sama Julius. Tapi Tante dapat dari pembenci saya. Itu saya membuka cakrawala berpikir supaya Tante enggak gampang dikibuli gitu loh. Nah sekarang kejadian serupa yang terjadi bahkan adalah realitas di teman Tante, kenyataan dan diakui sama si korban ini gitu loh. Maksudnya dibongkar di publik dan bahkan itu menggemparkan di ranah kalian. Tapi apa yang Tante bilang sekarang ini? Janganlah kita pakai gini-gini gana. Bijaksana sekali Tante Darni malam ini mengajarkan ya. Tapi saya tidak lihat kebijaksanaan Tante ketika Tante masuk ke komen saya mempertanyakan itu dan Tante bilang saya penghujat Yesus. Mungkin gara-gara Uniripa penghujat Yesus makanya kayak gitu. Dan saya masih dengarkan suara Tante nafas seolah lega bahwa itu pasti saya dan saya itu sudah mampus loh berarti gitu loh Tante. Padahal saya waktu itu kayak apaan sih gitu. Kenapa saya harus memikirkan sesuatu yang bagi saya tuh nggak penting buat saya bahas, karena saya diajarkan sama abang-abang saya, adik-adik saya seperti saudara saya seperti Julius, mereka mengajarkan saya untuk kalau pribadi kau yang dihujat Uni, kok nggak usah pikirkan. Kenapa? Orang tetap akan benci sama kau. Orang Kristen akan tetap benci sama kau. Orang yang benci sama kau dari awal akan membencimu selalu. Kalau memang mereka tidak berubah. Tapi orang yang cinta sama kau, apapun kata orang buruk tentang kau, itu pun benar atau tidak, mereka tetap cinta sama kau. Karena mereka melihat apa yang kau bicarakan, bukan siapa kau. Ini Islam tuh begitu mengajarkan Tante Darni. Begitulah kami umat Islam. Saya seandainya, ini na'udzubillah min dzalik ya, Julius misalnya, terjadi sesuatu yang buruk akhlak, saya diajarkan bahwa Julius ini tidak maksum. Kami ada ajarannya, ketetapannya ada. Nah Tante, hari ini Tante bijaksana, tapi kebijaksanaan Tante itu dan harus punya orang Kristen seperti itu. Saya dituduh hamil sama dia dan dipaksakan bahwa tuduhan itu benar. Bahkan saya bukakan softtek dan pembalut saya itu loh. Saya perlihatkan ke video call dia, muka dia. Bahkan saya mau kirim pembalut saya ke rumah dia gitu loh. Saya lagi haid gitu loh.
Ini kenapa saya kok ngeri kali lah kalian ini, teman-temanku Kristen yang melebarkan isu itu adalah Yuni dan Papa Jahat. Sementara jangan bilang kalian, gini, sebahagian. Maksudku tuh gini, Tante Darni. Maksudku tuh Tante Darni berteman dengan para penipu, ular beludak, teman Tante Yuni dan si Jerry Papa Jahat ini orang yang bayangkan ya, mereka masih Islam saja, mereka menjelek-jelekkan saudara seimannya. Lalu kalian tampung di Kristen, kalian pikir kalian tidak akan dijelek-jelekkan suatu saat? Orang yang mampu menjelek-jelekan orang yang seakidah dengan dia saat dia seagama karena sakit hatinya, lalu kalian berharap dia tidak akan menjelek-jelekkan kalian ketika dia sudah jadi Kristen bersama kalian, dan kalian bangga kekristenan dia. Kami senang kalau dia Kristen. Jujur, saya masih menunggu. Apa namanya itu apa namanya unik, jangan dibikin sadar, biarkan gitu, biarkan buangan-buangan yang ada di Islam, orang-orang miskin yang ada di Islam dan membuat rusuh Islam itu masuk ke Kristen, biarkan. Aku senang. Ya, Anda lapar, Kristen solusinya. Anda butuh kerjaan, Kristen solusinya, kayak gitu loh. Nah, ya. Sekarang kita lanjut lagi. Maksudnya kan? Iya, biarin aja itu. Justru Kristen itu ada untuk menanggulangi orang-orang yang kelaparan kan gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke yang soal tadi guru zending. Tadi guru zending itu ini adalah orang baru yang kebakaran mendengar isu tentang Putri Sion dan juga Kiai Murtad, dan guru zending ini protes yang dimana membuat bom-bom juga ikut kebakaran gitu. Troy ikut kebakaran, pipis kucing kebakaran, Kiamat Trans kebakaran. Kenapa? Karena guru Zeni mengeluarkan pernyataan yang betul dan fakta gitu. Ini orang-orang Kristen denom TikTok semuanya pada cuci tangan. Ketika ada seorang Putri Sion dicekoki minuman di dalam hotel, nggak tahu sampai kapan itu. Karena kalau dari pengakuannya Putri Sion itu dia datang ke hotel jam 9 malam. Lalu kemudian terputus audionya, tiba-tiba dibilangnya tuh kalau nggak salah siang besoknya itu baru beres gitu. Nah itu kok bisa di hotel gitu loh, kok bisa di hotel kayak gitu. Guru Zeni itu panas di situ. Gitu. Kenapa orang-orang Kristen pada cuci tangan? Gitu. Langsung orang-orang Kristennya kayak si Kiamat Trans bom-bom bilang, saya nggak tahu. Asik gitu kan ya, kayak Pontius Pilatus keulang lagi. Mana mungkin lapor Pera, nggak mungkin si Putri Sion sama si Kiai Murtad. Bu Darni, kami ke hotel ya. Gila kau. Ya diam-diam lah mereka buat dosa. Enggak diam-diam, Putri Sion udah bilang dalam roomnya. Dia bilang dalam gila kau, nggak mungkin lah si Putri Sion sama si Murtad itu permisi sama kami dia mau berzina. Lucu kau ini. Itu dosa mereka, bukan ikut kami. Kami nggak ikut. Setelah kejadian, itu kan Pontius Pilatus kan. Mana mungkin lah, kau tanya dulu, kau berbuat dosa, nggak mungkin Uniripa ikut menanggung dosamu, nggak kan? Loh, bukan gitu. Kayak contoh misalnya Tuan Logika melakukan sesuatu yang itu dilarang agama. Tanggung dosa masing-masing. Yang jelas hukum ke-7 Pera, jangan berzina. Ada ayatnya. Siapa yang berzina umatnya, nanti hukumannya ada. Buktinya kan malu dia. Iya. Bu Dearni, baca 1 Timotius 5:20, bacain yang keras. Bacain yang keras. Iya, nggak ada di ayat Alkitab menyuruh berzina. Biar tahu kalian. 1 Timotius 5:20, bacain yang keras. 1 Timotius 5:20. Alkitabku di kamar. 1 Timotius 5:20. Coba baca apa isinya? Bawa. Tunggu, kuambil dulu. Nah, ambil. Bacain yang keras ya, 1 Timotius 5:20. Malahan di Al-Quran dikatakan atau di hadis, yang membunuh dan berzina masuk surga. Tidak ada dosanya. Nggak usah dibelokin. Yang jelas dia menyembah kepada Allah. Di kita ada. Ini kok panas di kita. Ya. Kalian jangan bilang samakan kami semua. Pesundal gitu loh. Nah ini kalau kita lihat itulah bodoh kalian itu. Masa kalian bilang pesundal duluan masuk surga? Yang bertobat, pelacur yang bertobat yang masuk surga duluan. Putri Sion bertobat nggak Putri Sion? Ya, Putri Sion belum tentu itu nanti bertobat, dia nggak lagi seperti itu. Kita tunggu dong. Gini. Bu Darni mau pasang badan pun nggak akan ngefek Bu Darni. Iya, mana ada efeknya? Tanggung dosa masing-masing itu. Nggak ada. Itulah yang dikatakan. Itu urusan dia. Pontius Pilatus. Itulah yang dikatakan Pontius Pilatus. Iya. Jadi mau tidak tahu menahu dengan dosa orang.
Lihat dulu. gitu. Jadi mau diapain itu? Oh, mereka yang berenak-enakan Dikasih kami tahu, pula yang berdosa. dinasehatin, dikasih bimbingan, dikasih konseling gitu loh. Dikasih tahu itu sudah di apa Kata Guru Zending, kalian ini para kan sampai cuci tangan. berantem. Pera, orang itu berantem loh, biar kalian tahu. Apologet Kristen berantem gara-gara mereka berdua. Dosa mereka. Ketahuan cuci tangan. Bukan cuci tangan. Udah jadi tahu ada apologet Kristen begini. melakukan perzinahan. Loh. Cuci tangan. Kalau mereka perzinahan, emangnya kami ikut berzinah? Lah kalian kasih tahu lah, Emang ikut nasihatin. kami. Sudah dinasihati. Makanya sekarang kenapa ngobrol sama kiamat terus bilang nggak tahu menahu? Tengok Putri Sion mana bisa lagi berkor-kor di TikTok di apologet, mana bisa? Lah ini kami tahu dari Putri Sion karena dia keluar-keluar. Mana dia? Nggak nongol lagi wajahnya, udah malu dia udah terlempar dari TikTok, nggak boleh lagi. Kami tahu ini dari Putri Sion, kami tahunya dari Putri Sion. Mana dia? Nggak pernah dia lagi dikasih di room Kristen, nggak pernah, nggak boleh. Pendosa nggak boleh kecuali padahal dia yang dizolimi tapi ditinggalkan. Itulah Kristen. Kenapa dia mau masuk ke hotel? Kenapa dia mau masuk ke hotel? Dia juga pendosa. Dua-dua mereka laki-laki perempuan pendosa. Dia korban. Dia korban, Tante. Tidak korban itu. Perempuan bodoh mau masuk ke kamar bersama laki-laki. Biar tahu, perempuan bodoh. Aku udah kubilang di room itu. Aku udah kubilang. Dengar dulu kalian. Diam dulu kalian. Mereka semua. Diam dulu. Diam dulu kalian. Mereka. Diam dulu, Bang Gege. Tahu kalian mereka sampai berantem siapa ya si PC the King, semua apologi itu ada ku tengok jadi pilih ke sana, pilih ke sini. Terus ku bilang begini di bawah di typing, kalian tolol, orang itu yang enak, kenapa kalian jadi yang berantem? Ku bilang kayak gitu. Udah, teruskan laskar itu, biar mereka yang pendosa itu di situ. Ku bilang di bawah di typing, biar kalian tahu, jangan kalian kira kami diam-diam. Kami ini sakit kepala kami memikirkan manusia-manusia seperti itu. Jangan jadi samakan kami apologet Kristen seperti itu semua. Namanya juga manusia. Mereka mengambil dosa seperti itu. Si Putri Sion, ngapain dia mau masuk ke hotel? Dia belum menikah sama laki-laki itu, pacaran pun nggak kurasa. Kenapa dia mau? Berarti dia wanita tolol. Saya udah bilang seperti itu, ngamuk aku. Berarti itu perempuan wanita tolol. Saya bilang gitu sama papa jahat. Ngapain aku perempuan masuk ke hotel kalau aku tidak bersuamikan dia? Ngapain? Berarti dia bodoh. Kenapa dia mau? Sudah tersebar kayak gitu videonya, dia kok jadi dia meronta-ronta. Tahankan dosamu. Saya pun begitu nanti. Jika saya nanti masuk ke hotel ketahuan, tahankan dosaku. Gitu. Aku harus menyingkir dari apologet kalau aku besok seperti itu. Jangan merusak apologet aku. Kasihan kan apologet itu, kalian juga seperti itu teman-teman kalian. Kalau ada seperti itu, buang mereka dari apologet. Jangan lagi kasih campur. Mereka udah bikin dosa. Sama kayak kami pun seperti itu. Capek-capek kita. Ini kok beda kali ya sama konsep kasihnya Kristen. Bukannya Yesus itu menebus orang berdosa. Salah. Dibuang orang berdosa. Pada ditebus dibuang. Bukan. Maksudnya dibuang. Ini lo kasihan banget. Penjahat-penjahat itu. Katanya Yesus mati menebus orang jahat. Kok malah orang yang berbuat salah gara-gara tipuan muslihat si Kiai Murtad kalian buang?